Oke, selamat ketemu lagi dengan saya di mata kuliah HDL. Ya, jadi minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kita bisa mengcompile sebuah code HDL di chapter sebelumnya. Kemudian di situ juga ditunjukkan bagaimana kita mendefinisikan pin dari setiap variabel ya yang ada kita pakai. Kemudian kita juga sudah mendemokan juga bagaimana hardware itu pada akhirnya bisa dibentuk sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, dengan melalui uh, downloader ya, USB Blaster yang bisa kita kirimkan binary code kita melalui JTAG ke Cyclone 4 ya, Cyclone 4. Jadi kita mengcompile-nya dengan menggunakan uh, Quartus versi 23.1 yang versi Prime Lite ya, yang versi ringannya. Oke, sekarang kalau minggu-minggu yang sebelumnya kita menggunakan untai kombinasional, kita akan masuk ke untai sekuensial. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu tentang operator, ya, aritmetik operator yang barangkali akan sering dipakai. Misalnya di contoh sini yang sederhana itu operasi yang dimungkinkan itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, ya, kemudian ada rem, ada concatenation. Wah, kita ingin bisa memperbesar gitu ya, memperbesar bit-bit kita. Bisa juga absolute. Kemudian tipe datanya kita bisa juga menggunakan integer maupun floating. Tapi perlu diingat bahwa eh, semua operasi aritmetika yang ada di sini itu membutuhkan library, yang membutuhkan kepustakaan, apalagi kalau dia tidak pada tipe data yang sama, ya, tipe data yang sama. Nah, di sini dicontohkan kita memiliki sebuah entity dan kita ingin melakukan operasi penjumlahan. Ya, operasi penjumlahan. Di sini tipe datanya agak berbeda ya, bukan lagi tipe datanya misalnya bit vektor ataupun standar logik gitu ya, vektor. Tetapi di sini tipe datanya adalah integer. Ya, jadi misalnya A dan B itu input integer range dari 6 sampai ke 3, sedangkan outputnya itu integer range dari 0 sampai ke 6. Nah, dalam hal ini, arsitekturnya ini, kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan hasilnya bisa disimpan di output. Ya, outputnya pada kasus kita ini sebesar berapa? 7 bit ya, sebesar 7 bit. Lalu operator overloading itu akan diperlukan untuk menggabungkan tipe data yang tidak didukung oleh operator yang bersangkutan. Jadi di sini untuk beberapa VHDL dia menggunakan package-package tertentu. Kalau di contoh ini dia menggunakan package 1164 ya, atau programmernya menambahkan sebuah library sendiri yang namanya work.numericstandard di sini .all. Ya, isinya apa ini? Ya, isinya adalah function-function atau prosedur yang prosedur fungsi ya, fungsi yang akan mengubah dari satu fungsi dari satu tipe data tertentu ke tipe data yang lain supaya pada akhirnya bisa dijalankan operatornya ya. Karena di PADL operatornya itu harus firm ya, harus kuat gitu, harus sama-sama. Kalau dia standar logik ya harus standar logik dijumlahkan.
Atau dari bit vektor dengan standard logic bisa dijumlahkan? Ya bisa, tetapi kita harus membuat sebuah package atau library yang melakukan penjumlahan itu. Kalau belum ada ya, tapi kalau sudah ada library-nya ya tinggal kita pakai. Lalu di sini dicontohkan misalnya kita ingin melakukan operasi penjumlahan A ditambah B, dan ini bukan C ya, mestinya ini misalnya sum 1 nih ya. Sum 1 ingin kita tambahkan, bukan sum 1, ini C. Ini harusnya masih ada A, B, C. Ya input unsigned, bilangan positif saja, 3 down to 0, 4 bit, dan outputnya 3 down to 0. Jadi kita bisa menjalankan operasi penjumlahannya karena dia sama-sama unsigned, dan ini misalnya C-nya di sini, itu berarti unsigned ditambah dengan integer 1. Nah, bagaimana kalau ini yang untuk standard logic vector, ya, tipe standard logic vector di sini. Nah, operasi penjumlahan dengan tipe data seperti standard logic vector, ya kita harus lihat apakah library-nya menyediakan. Ya. Kalau di kasus kita ini, Word menyediakan namanya standard arith package yang bisa dipakai untuk melakukan operasi penjumlahan antar standard logic vector dengan integer. Ya, standard logic vector dengan angka integer di sini. Ya, ini mestinya ada A, B, C ya sebagai input. Outputnya adalah di sum 1 dan sum 2 di sini. Ini salah juga ini. Jadi kita bisa melakukan operasi-operasi kalau A ditambah B kan sama-sama standard logic nih. Standard logic vector ditambah dengan standard logic vector. Hasilnya nanti disimpan di standard logic vector. Ya, ini no problem nih. Plusnya nggak masalah. Tapi yang di sini, plusnya ini berupa integer ini, angka integer. Jadi kita perlu mencari library penjumlahan untuk overloading operatornya. Nah, apa yang terjadi kalau kita menjumlahkan 4 bit ditambah 4 bit? Ya, hasilnya pasti ada 5 bit. Nah, supaya bisa menghasilkan 5 bit, di VHDL ada operator bantu ya, ampersand di sini. Nah, operator ampersand itu bisa kita tambahkan untuk memperlebar bit kita. Jadi kalau misalnya 4 bit, 4 bit ya, 4 bit ditambah 4 bit harusnya sum 1 itu bisa menjadi 5 bit. Nah, supaya bisa jadi 5 bit, kita tambahkan lewat ampersand di sini. Oke ya, itu tentang ya basic untuk proses penjumlahan integer ya, integer dengan integer, atau bit vektor dengan bit vektor, atau standard logic vektor dengan angka tertentu. Kita juga bisa mengekspand bitnya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan sekarang dengan untai sinkron. Nah, untai sinkron itu biasanya ada rangkaian yang lainnya, yaitu asynchronous reset dan preset. Asynchronous karena dia tidak tergantung dari clock-nya. Jadi dia bisa sewaktu-waktu untuk mereset sistemnya, atau kita melakukan preset terhadap sistem kita. Nah, biasanya beberapa rangkaian itu sensitif terhadap perubahan seperti ini ya, global reset, global preset, kemudian TX clock, ya, global reset, global preset, keduanya digunakan secara asinkron. Di contoh ini kita akan melihat kita ingin membuat sebuah counter, counter yang bisa kita preset, counter yang bisa kita reset, counter yang bisa kita beri masukan ya nilainya tertentu. Nah, cara membuatnya kita akan menggunakan if then else yang bisa kita pakai untuk melakukan proses deteksi asinkron, reset, preset, dan seterusnya. Nah, blok yang pertama ini misalnya ya, di kasus kita ini yang pertama, ini adalah kita punya entity, kita membuat counter 8 bit, ya, ada dilengkapi dengan clock, global reset, global preset. Ya, masing-masing hanya 1 bit saja ini.
kemudian enable dan load. Ya, enable dipakai untuk mengaktifkan outputnya, sedangkan load itu nanti adalah counter kita itu bisa diberi nilai inisialisasi tertentu. Ya, kita mau beri nilai tertentu di register clock counter kita ya. Kemudian datanya unsigned di sini 8 bit. Kemudian CNT itu buffer unsigned juga 8 bit. Jadi perlu dilihat ya bahwa buffer itu berarti dia bisa sebagai output ya, sekaligus outputnya bisa dipakai sebagai input. Ya, jadi kita akan memakai output sebelumnya itu sebagai input untuk next stage-nya. Jadi kita menggunakan buffer. Nggak bisa sekedar output saja ya, karena kalau output saja informasinya nanti tidak bisa dipakai oleh input ya, sebagai input. Jadi kita harus minimal menggunakan buffer atau I/O. Nah, ini adalah counter flip-flop, counter 8 bit. Ya, counter 8 bit. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi di sini pertama adalah kita lihat prioritasnya dulu. Jadi kita menggunakan if then else, else if di sini. Itu tujuannya adalah untuk memeriksa mana yang lebih besar prioritasnya. Kalau reset yang lebih besar, maka kita bisa lihat di sini ya. Kalau terjadi global reset, maka CNT pasti kita set 0 semua. Ya, 8 bit itu kita beri nilai 0. Kalau bukan global reset, tapi yang kita tekan adalah global preset, maka kita akan men-set. Ya, jadi ini kita seakan-akan memiliki angka 3A di sini. Ya, kita men-set kalau misalnya di preset, jadi kita menentukan nilainya, itu kita isi dengan 3A. Ya. 0011 itu kan 3, 1010 adalah A. Ya, kita tentukan di sini sebagai global preset. Ya, kita bisa mengganti-ganti sendiri ya nilai di sini. Selain 0 tentu saja. Kemudian kalau bukan global reset, bukan global preset, nah kita masuk ke prioritas yang lebih rendah. Ya. Prioritas yang lebih rendah ini adalah apakah ada clock, ya, clock tick event. Nah, clock itu didefinisikan kalau ada tick event, n clock-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi itu seperti merupakan transisi ke high, ya. Jadi transisi high namanya. Jadi dengan cara seperti ini, maka kita akan lihat ya, oh betul ada clock nih. Tidak ada global reset karena nilainya 0, tidak ada global preset karena nilainya 0, ada clock-nya, ya oke. Lalu diperiksa lagi, ya. Clock-nya ini mau ngapa ini ya? Oh ternyata load-nya 1 enggak? Oke, load 1 ya. Kalau load sama dengan 1, maka data, ya, data yang di sini, yang sebagai input di sini, maka dia akan dikirimkan ke CNT. Ya, jadi CNT itu akan diupdate dengan load data yang baru. Nah, kalau bukan load, ini berarti counternya enable. Ya, diperiksa dulu, enable enggak? Kalau counternya enable, ya diperbolehkan untuk increment, maka enable-nya harus 1. Ya, kalau enable-nya enggak 1, ya counternya enggak jalan. Ya. Skip aja nih, enggak ada perubahan apa-apa. Ya, jadi kalau ada enable, maka counternya baru increment 1. Kalau tadinya 0, semua di sini, setelah kita reset, maka dia akan menjadi 1. Ya, berikutnya kalau ada clock lagi, ada clock tick event lagi, enable-nya 1, counternya akan menjadi 2, ya, 3, dan seterusnya. Ya. Tapi dalam biner, ya, dalam format biner seperti ini. Nah, ini adalah proses-proses yang terjadi ketika kita membuat asinkronus preset dan reset, dan juga dilengkapi dengan proses sinkronusnya, yaitu saat load dan saat counternya ingin kita increment. Ya.
Itu prosesnya adalah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kasus ya, case yang lain. Case yang lain, ini kalau sudah dibuat, bentuknya itu sistemnya adalah seperti ini. Case yang lain itu adalah apakah kita bisa membuat macam outputnya itu kita beri three state. Three state. Jadi outputnya kan ini selalu muncul ya, karena nggak ada three state-nya. Jadi ingin kita putus lah gitu ya dari dunia luar, kita nggak. Ya, kalau kita ingin menggunakan three state, kita bisa menambahkan lagi ya. Jadi setelah kita beri enable di sini, ya selesai gitu prosesnya, kita bisa menambahkan proses yang lain. Ya, jadi ini harusnya ada n-nya ya, begin dan end. Kita tambahkan proses yang kedua. Proses yang kedua itu eh, tergantung nanti yang diperiksa oleh simulasi itu adalah OE dan CNT. Di sini kalau output enable-nya 0, maka secara otomatis akan Cout-nya akan dibuat sama dengan high impedance. Ya, jadi akan dipaksa kalau OE-nya itu sama dengan 0, itu akan dibuat high impedance. Tapi kalau OE-nya 1, output enable-nya 1, maka Cout-nya, CNT out ini akan bernilai CNT. Nah, caranya buat CNT out ini bagaimana nih? Nah, CNT out di sini, ya itu sama seperti yang di atas tadi. Tapi kita perlu CNT di sini. Ya. CNT itu artinya sebuah sinyal yang belum keluar dari port. Ya, jadi dia masih ada di dalam hardware-nya, belum sampai dimunculkan di dalam portnya. Ya, karena portnya itu munculnya ada di CNT out ini, tempat munculnya outputnya. Ya, jadi proses di sini sekali lagi ya, itu mengatur three state-nya. Apakah output dari counter kita itu akan dikeluarkan ya, disambungkan dengan port, ataukah kita akan buat dia menjadi high impedance. Nah, pasti ini tergantung dari input OE. Ya. Jadi kita ada tambahan lagi di sini. Namanya adalah input OE, output enable. Ini gambaran ringkasnya yang disederhanakan. Ya. Aslinya nanti kita memiliki 8 buah ya, model semacam ini yang diparalel sebanyak 8 buah untuk CNT 0, CNT 1 sampai CNT 7, CNT out 0, CNT out 1 sampai 7. Ya, jadi kita sudah melihat ya, kita bisa mendesain sebuah counter, asynchronous counter di sini. Asinkronus reset dan preset, counternya sih sinkron ya, sinkron dilengkapi dengan enable dan load, ada clock-nya, lalu juga bisa ditambah dengan fasilitas reset output enable. Nah, gimana caranya sekarang kita bisa mengambil datanya ya, meload datanya tadi. Kita gabungkan sekarang tidak berdiri terpisah. Kalau yang di model di atas ini ya untuk load itu seperti berdiri terpisah gitu ya loadnya ini. Tergantung kita mau ngisi berapa diperoleh dari data ya, diperoleh dari data. Bisa nggak kita memanfaatkan yang ada di port yang sama gitu misalnya. Nah, kita lihat ya kodenya sekarang yang bidirectional. Supaya bisa bidirectional, ya tipe atau mode input nggak bisa, output nggak bisa, buffer juga nggak bisa. Yang bisa bidirectional itu adalah in out. Jadi kita akan desain di sini. Kalau Anda amati sekarang data sudah nggak ada di sini. Ya, jadi kita menggabungkan antara input dan output itu menjadi satu lokasi di sini. Itu menggunakan in out. Ya, jadi kalau Anda bandingkan dengan sebelumnya, tadi kan ada data ini, data yang kita define sebesar 8 bit juga. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan ada ini
data 8 bit, kemudian CNT 8 bit. Jadi totalnya bisa 16 bit di sini. Nah, bagaimana cara kita mengurangi ya, jumlah bitnya? Nah, ini adalah salah satunya adalah dengan menggunakan bidirectional dengan memanfaatkan in-out. Nah, cara membuat membangkitkan tristate bagaimana? Ya, untuk membangkitkan tristate kita bisa menggunakan komponen. Ya. Komponennya sekali lagi ini tergantung dari library-nya. Kalau misal nama library-nya adalah tristate, ya kita pakai saja ya tristate-nya. Cuman kalau ini kan satu-satu ya, ada CNT, out-nya juga di sini ada output enable-nya. Ya, kalau ada 16 bit atau 8 bit bagaimana caranya? Nah, di sini diberi semacam fasilitas ya, diberi semacam fasilitas bagaimana kita nanti bisa mengontrol lah ya, mengontrol twisted-nya. Nah, pada kasus yang pertama kita menggunakan sinyal di sini di arsitekturnya, kemudian ini masih sama, masih sama. Nah, ketika load CNT out masuk ke CNT. Jadi ingat ya, ini CNT ini adalah buffer ya, yang sinyal yang ada di dalam chipnya, ada di chipnya, yang ada di outputnya kan ini. Nah sekarang CNT itu seperti menampung, ya, seperti menampung CNT out. Itu kalau load, ya kalau load, kalau load. Sedangkan yang di sini enable 1 itu CNT plus 1 ya, increment biasa. Ini kalau kita ingin memberikan high impedance ya, karena output enable-nya sama dengan 0. Kalau output enable-nya 1, maka nilai dari CNT yang ada di sinyal ini itu dikirimkan lagi ke CNT out. Ya, seperti kayak dikirim ke outputnya. Tadinya disimpan di proses bagian atas ini seperti disimpan ketika load, tapi ketika dia sudah jalan misalnya ya enable, dia akan counter. Dan supaya bisa muncul di portnya dia menggunakan port dari CNT out. Ya, ini untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan outputnya. Ya, kalau enggak, kalau output enable-nya 0, itu artinya outputnya tidak dikeluarkan ke port, alias dibuat high impedance. Nah, kalau jumlah pinnya banyak, ya, kita bisa juga membuat tristate-nya ini dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan for in generate. Ya, for in generate. Jadi kita bisa meloop hardware yang ada di sini, yang tadinya itu kan kita membutuhkan 32 misalnya. Maka Anda tinggal buat aja hardware-nya secara loop di sini ya, maka akan dibuatkan 32 tristate. Ya, akan dibuatkan 32 tristate dengan nilai yang sesuai dengan yang ada di sini, loop-nya di sini. Nah, selain for in generate, itu kita juga bisa menggunakan teknik yang lain. Ya, ini masih for in generate. Ya. Tapi masing-masing bloknya itu dia per 8 bit. 8 bit, ini kalau nggak salah 8 bit dan 8 bit. Ya, makanya di sini garisnya tebal, tebal di sini. Itu akan menunjukkan dia lebih dari satu. Nah, teknik yang kedua itu bisa menggunakan for loops ya untuk loop statement dan while loops. Ya, for loops di sini for i in 7 down to 0 loops ya. Di sini dia akan mengulang proses ini sebanyak 8 kali ya. Kasus kita ini 8 kali. Kalau vivonya itu tidak sama dengan 4, maka secara otomatis akan diberi nilai vivonya dengan 0. Tapi kalau sama dengan 4, itu seperti di skip. Ya, jadi ada keistimewaan untuk alamat 4. Jadi untuk alamat 4, dia pasti di skip, nggak di reset. Ya. Kalau ini kan di reset. Jadi kalau alamat 4, nggak usah di reset.
Ini untuk kasus dengan menggunakan while loop, ya. Prinsipnya sebenarnya sama ya dengan for loop. For i in 7 down to 0 loop, ya, lalu proses loopnya. For i in 7 down to 0 loop. Nah, kalau yang di sini while, kemudian di sini ada ekspresi, logical expression di sini, maka nilainya harus true atau false, ya. I lebih kecil dari 8 loop, ya. Kalau sama dengan path next, else, maka akan di reset, gitu ya, diberi 0. Kemudian I-nya harus kita increment di sini. Nah, di VADL itu juga diberi fasilitas untuk melakukan proses exit loops. Ya, exit loop itu perintahnya pakai exit loops di sini. Itu biasanya kita pakai untuk membatasi jumlah bitnya. Jadi misalnya kita punya 32 bit, tapi kita hanya ingin menggunakan 20 bit, maka Anda set aja di sini I-nya dari 0, ya, misalnya sampai 20 saja. Ya, kalau 30 nanti terlalu banyak misalnya, ya, atau nggak kepake. Gitu. Nah, kita bisa pakai for I in deep down to 0 loop, ya. Lalu Anda bisa exit loop. Mirip dengan di bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lain. Anda juga bisa menggunakan while loop di sini. Nanti bisa exit loop. Ini masih for. Oh, untuk while, nah, prosesnya pakai break mestinya, ya. Ada break loop. Ya, ini adalah beberapa macam teknik, ya, teknik yang dipakai untuk melakukan proses duplikasi perangkat keras, ya, atau kita ingin membatasi proses dari beberapa proses dan pada spesifik alamat tertentu kita ingin memberi semacam perlakuan khusus. Gitu. Jadi oleh karena itu kita bisa membatasi dengan memberi if, ya, next dan seterusnya. Ya. Next itu artinya proses di I sama dengan 4 sudah selesai. Ya, kita tidak usah melakukan proses yang ada di sini. Ya, jadi dengan penjelasan ini maka kita sudah melakukan proses ini, ya. Jadi pengetahuan kita sekarang bertambah. Kalau minggu-minggu sebelumnya Anda sudah belajar tentang untai kombinasional, ya. Kemudian di minggu ini atau pertemuan ini kita belajar tentang penggunaan synchronous reset preset, ya. Kemudian load, output enable secara tri-state. Kita juga bisa membuat sebuah counter 8 bit. Bagaimana kita bisa meramu gitu, ya, supaya antara load data dengan output itu yang tadinya 8 bit input, 8 bit output, ya, atau buffer, sekarang bisa digabungkan menjadi satu, hanya tinggal 8 bit, tetapi dengan tipe data sebagai input output. Dan untuk proses sinkronus, ya, sinkron di sini, maka prosesnya clock-nya, ya, kita membutuhkan clock tick event dan kita mau dia active high atau active low, ya. Transisinya transisi high atau transisi low. Ya, demikian penjelasan untuk state buffer bidirectional, kemudian asynchronous reset preset, demikian pula untuk operator aritmetik. Ya, mohon hal-hal yang ada di sini itu bisa dicoba dengan menggunakan Quartus, ya. Tentu saja Anda harus berhati-hati memilih library-nya yang mana yang bisa dipakai untuk mendukung proses-proses aritmetika yang ada di sini, ya. Sehingga kalau Anda ingin membuat counter, Anda ingin membuat, ya, sesuatu gitu, ya, itu tidak mengalami
kesulitan atau error yang terlalu banyak. Ya, ini sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.